Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kak Bayu ya. Saya guru SMA di sekolah dan bimbingan belajar. Insya Allah bagi adik-adik yang mau sukses SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes pada minggu-minggu ini sebagai guru matematika, saya akan memberikan tips bagaimana menguasai penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif. Jadi panduan lengkap ini bagi siswa kelas 12 untuk menghadapi subtes yang paling menantang di SNBT dengan strategi cerdas dan latihan terarah. Mengapa menantang? Karena ada pengetahuan umum dan literasi bahasa ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa matematika itu adalah pelajaran yang dibilang sulit ya. Cuman bagi yang belum terbiasa aja. Kalau yang sudah terbiasa, maka akan bisa. Itu kata-kata kuncinya. Yang pertama yaitu memahami medan perang SNBT. Apa itu SNBT? SNBT adalah seleksi nasional berbasis tes, yaitu pintu masuk utama ke PTN terbaik di Indonesia. Mengapa terbaik? Karena memang disubsidi oleh pemerintah dan juga banyak peminatnya. Siapa sih yang nggak mau kuliah dengan harga hemat ya? Nah, fokus utama kita apa sih? Menguji kemampuan kognitif, berpikir, dan penalaran, bukan hanya sekedar hafalan materi. Nah, jadi dua subtes yang paling krusial alias yang paling penting yaitu penalaran matematika dan pengetahuan kuantitatif. Ini adalah penentu skor tertinggi. Next, kunci sukses memahami pola bukan sekedar angka. Kita lihat di paling atas itu memang warna biru tua ya, penalaran umum, yang paling bawah literasi bahasa. Nah, siswa ini terjebak dalam soal-soal yang mudah. Pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika tidak difokuskan untuk diperbaiki ya. Jadi di mana-mana kalau setiap ujian itu yang mudah itu kita sudah paham ya, yang sulit itu kita pelajarin lebih intens lagi. Oke, untuk berikutnya strategi jitu penalaran matematik yang pertama memahami konteks soal, baca cermat, identifikasi soal, kemudian informasi kunci, tentukan apa yang benar-benar ditanyakan sebelum menghitung ya. Yang kedua, visualisasikan masalah. Buat diagram, tabel, sketsa cepat, representasi visual mempermudah pemahaman soal yang kompleks. Nah, identifikasi pola ya. Pola itu alias pattern ya. Pattern itu adalah tipe-tipe soal yang berhubungan dengan angka, urutan logis, atau struktur yang mendasari soal untuk menemukan jalan pintas. Yang terakhir, uji coba dan eliminasi. Jika ragu, substitusikan pilihan jawaban ke soal, eliminasi yang tidak masuk akal dan mempersempit opsi. Nah, gitu ya. Jadi kita harus lebih cermat dalam membahas soal. Yang berikutnya, sebentar. Contoh soal penalaran matematik. Contoh nih, sebuah toko memberikan diskon, sebentar, memberikan diskon 20% untuk baju dan 15% untuk celana. Ya, jadi kita harus tulis dulu nih, misalkan baju itu X, baju, Y itu celana. Nah, Ani membeli dua buah baju berarti 2X ya. Nah, itu jadi kita harus menemukan persamaan matematika yang tepat dari soal cerita dengan total 200.000 rupiah setelah diskon. Jika harga normal baju 100.000, berapakah harga nominal celana? Nah, gitu ya. Jadi kita harus membuat persamaan matematikanya dulu gitu ya. Jadi baru kita akan coret-coret. Untuk selanjutnya di slide yang terakhir ya, mengetahui pengetahuan kuantitatif berupa dasar perhitungan yang kuat,
Kita mulai dari penjumlahan ya, jumlah, terus perkalian, dan menguasai konsep aljabar, geometri, statistika, dan peluang. Nah, peluang ini ada di kelas 12 ya. Statistika ada di kelas 11, geometri ada di kelas 10, aljabar di kelas 10. Perbandingan atau proporsi, gunakan perbandingan alias rasio ya. Kalau bahasa Inggrisnya rasio untuk menyederhanakan soal. Jadi misalkan ayah itu bekerja 10 jam gitu ya. Terus adik atau ibu ya bekerja berapa jam gitu. Tinggal dicari aja. Kemudian logika berpikir, kita harus menalarkan deduktif dan induktif dari soal itu. Gitu. Analis data, misalkan dalam berupa tabel ya. Tabel itu kan berupa grafik. Jadi kita harus paham membaca grafik yang tepat. Misalkan ada batang gitu ya. Nah, nanti batang itu kita lihat dari data-data yang sudah ada di line vertikal gitu ya. Tuh. Jadi jangan sampai nanti ada salah baca. Di sini kan 0 ya, di sini ada X, di sini Y, gitu. Oke, untuk materi ini cukup sekian. Jadi nanti kita harus berlatih untuk konsisten, percaya diri. Kemudian ada juga yang perlu konsisten dalam belajar. Perlu latihan, percaya diri, dan siap tempur. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.